Udah ini? Oke, kita kembali lagi di Kembali Stand Up. Wah, ngerokok nih. Matiin dulu, karena di Amerika tuh nggak boleh ngerokok. Walaupun di jalanan boleh, tapi kalau di dalam ruangan dia nggak boleh ngerokok. Bahkan di hard rocknya aja nggak boleh ngerokok. Di hard rock nggak boleh ngerokok, nggak ada musiknya juga lagi di sana. Wah, lo kedengeran nggak omongan yang di sana lo? Harusnya kedengeran, kayaknya enggak ini. Ya, kebocorannya kurang ya. Gue baru balik nih dari Amerika. Rambut gue juga cukur di sana nih. Tuh. Cukuran di Amerika $25. Itu sekitar 360. Kalau gue yang nyukur di tempat gue yang biasa udah sampai masuk angin itu. Gak berapa kali. Sampai dimasuk anginin dulu, terus dikerokin, dipijitin. Dia mijitnya ada, pijitnya gue juga bingung pas terakhir. Dipijit sama dia, tapi dia ada alatnya. Yang dimasukin ke sini, terus gitu. Enak, tapi ya itu gue sulit untuk memberikan arahan pengennya kayak gimana gitu. Jadi gue kasih tahu aja ini dipisin, di sini ditebelin gitu. Wah, pakai nomor dia, nomor 1 apa nomor ini gue juga bingung tuh. Ternyata ukuran cukuran itu yang gitu ada sepatunya tuh. Sepatunya ukuran 1 apa ukuran 1,5, semakin ukuran sepatunya gede dia semakin tebal, semakin pendek. Semakin dikit yang dipotong gitu. Jadi gue beberapa negara bagian ya sebutannya atau apa ya, daerah dia, beberapa daerah gue ke di Amerika itu salah satunya ke Washington. Nih dia nih, gue beli nih. Apel Washington. Wah. Di Apel Washington ini di depan Gedung Putih itu ada toko khususnya untuk cenderamata merchandise di Gedung Putih. Saat itu gue nggak mau masuk ke Gedung Putih, nggak boleh karena ubinnya habis dipel. Wah. Tapi emang ya kalau kita jadi turis itu otomatis kita akan lepas, maksudnya cuek aja gitu, bertindak norak gitu. Kalau kan kita sering kan ngeliatin ngapain sih foto-foto sama begituan, sesuatu yang kita lihat gitu. Misalnya ada orang yang ke Ragunan foto-foto sama binatang-binatang gitu. Sama ternyata begitu kita jadi turis, kita tuh otomatis akan jadi norak dan nggak akan malu gitu. Untuk foto sama pagar, foto ngapain gue bilang foto sama pagar, foto sama batu-batuan gitu. Jadi rasa malunya itu terkikis gitu. Mungkin karena udah berpikiran, udah bayar mahal-mahal ngapain sih malu-malu segala, orang gak ada yang kenal juga gitu. Tapi di sana emang gue gak ada yang kenal sih, sialan. Delegasi ada beberapa yang kenal gitu. Orang-orang Indonesia ada yang kenal. Orang di bandara juga masih ada orang yang kenal. Bahkan di salah satu hotel yang gue nginepin, pegawainya tuh orang Indonesia. Gitu, pegawai orang Indonesia, dan gue cukup terbantu akhirnya gara-gara dia orang Indonesia. Oke, gue pengen cerita yang di Washington ini. Washington itu gue makan salah satu makanan yang gue makan adalah rendang Malaysia. Wah, ternyata selain mengakui bahwa batik adalah produk Malaysia, rendang ternyata juga diakuin gitu. Karena dia juga punya ternyata makanan yang namanya rendang gitu. Tapi kan kalau kita lebih banyak tuh rendangnya rendang dangdut ya. Kalau dia tuh ternyata dia punya aja tuh. Makanya mereka mengakui juga bahwa rendang itu makanan khas dari Malaysia. Hari pertama lah gue agak kesulitan mencari makanan yang cocok sama lidah. Jadi gue terpaksa ke restoran Malaysia namanya Satay Club. Lumayan enak juga, dan di situ pegawainya yang melayani itu adalah mahasiswa S2. Orang Indonesia, tapi orang Indonesia juga yang jadi part time lah gitu. Itu S2 itu master gitu. Kayaknya nggak mungkin lah di sini ada orang yang lagi S2 terus nyambi jadi pelayan di restoran
Di Washington, jauhan jadinya. Berangkat dari sini. Kan dia kuliah, iya. Dia lagi kuliah di sini, iya. Hitungannya upah tuh lumayan $15 sejam katanya. Itu berapa 200 ribuan lebih ya. Dia jadi semakin banyak jam yang dipakai buat kerja, semakin banyak dia dapat duit gitu. Tapi ya itu, pokoknya kalau kita udah ada di tanah rantau, akhirnya malu kita itu akan sedikit banyak itu akan berkurang gitu, terkikis oleh kebutuhan, terus terkikis oleh ngerasa udah jauh-jauh percuma kalau nggak begini, percuma kalau nggak begitu gitu. Akhirnya apapun dilakukan gitu. Gue yakin orang-orang yang di S2 di sini juga kalau mau jadi pelayan restoran mungkin yang dilihat adalah berapa bayarannya gitu. Kalau sana 15 ribu kan lumayan ya. $15 kan lumayan ya. Ya, itu lebih dari $14 loh. Wah. Sampai satu saat akhirnya gue ketemu nih, gue lagi jalan-jalan tuh namanya di National Mall. Gue pikir itu mall perbelanjaan, nah, ternyata itu nama daerah doang, tuh isinya museum-museum. Ada museum natural history namanya, ada museum ruang angkasa, ada museum-museum banyak lah. Itulah yang biasa kita lihat yang ada apa tuh namanya tuh gedung, nggak ada lagi gambarnya di sini. Ada gedung gitu Capitol Hill, terus ada yang monumen tinggi tuh satu tuh. Kita kan namanya Monas, monumen nasional, dia namanya MOAS, Monumen Washington. Wah, makanya gue langsung MOAS diri. Wah. Sampai ketemu sama food truck buat makanan Indonesia, orang Indonesia. Namanya Fahri, nama food trucknya itu Arnis Kitchen. Di situ ada makanan Indonesia semua, ada 10 menu. Dia bilang, akhirnya karena ngobrol-ngobrol di sini susah cing. Bikin jualan di food truck ini, menunya itu harus kita daftarin. Ini gue dari 35 menu, katanya cuma 10 menu yang dilolosin. Pokoknya di sini lebih susah jualan makanan deh daripada beli senjata katanya gitu. Kalau lo beli senjata umur cukup udah. Kalau makanan itu nggak boleh. Harus masuk ke kayak BPOM sini mungkin ya. Namanya FDA kalau nggak salah gitu. Forum Daerah Abdel. FDA ya. Ya pokoknya kayak begitulah susah lah. Terus ngobrol-ngobrol sama ini orangnya lucu juga nih, Fahri ini kayaknya udah puluhan tahun lah di sana ya, udah puluhan tahun. Anaknya juga udah lahir di sana, 3 anaknya lahir di sana. Dan orang yang lahir di Amerika itu otomatis jadi warga negara Amerika. Jadi anaknya itu semuanya warga negara Amerika. Anaknya yang pertama itu lagi S2 di situ. Tapi dia ngelayanin. S2-nya di Sahid apa di mana? S2 di sana juga dia gitu. Jadi dia ngelayanin, ngobrol-ngobrol, terus gimana jualan di sini gue bilang gitu. Ya di sini nih banyak blok-blok kata dia gitu. Penjualnya gitu di sepanjang jalan ini ada blok Timur Tengah katanya, orang-orang Timur Tengah. Nah di sekitarnya itu orang Timur Tengah. Terus gimana pergaulannya? Kata dia, sama aja deh jualan di sini mah kata gitu. Sama aja kita jualan di Ben Hill, ada berantem-berantemnya, tapi berantemnya pakai bahasa Inggris kata ya. Rebutan lahannya pakai bahasa Inggris. Makanya gue kalah mulu katanya dia. Gak bisa bahasa Inggris, emang rebutannya cukup sengit. Kayak misalnya tempatnya dia itu. Jadi kalau dia udah kelar tuh nanti ada orang kelompok pedagang lain tuh yang masukin mobil, bukan mobil food trucknya, mobil biasa untuk diparkir di situ sampai pagi supaya nanti pada saat pagi itu dipakai sama kelompoknya gitu. Nah kemarin gue lihat dia agak bersih tegang juga itu. Benar pakai bahasa Inggris. Gue ngomong apaan ya gitu. Terus Fahri jago bahasa Inggris. Jago dia bahasa Inggris. Tapi ngomong-ngomong gue Betawi banget ya, gue demen banget ya ketemu di situ tuh kayak aduh ya Allah, makanya kayaknya kalau orang di perantauan ketemu sama orang satu suku gitu ya di Indonesia itu cepat akrab gitu, makanya ada paguyuban gitu. Karena mungkin ada rasa itu. Jadi gue di situ ketemu sama Fahri yang ngomongnya Betawi banget. Aduh, ampun gue bilang. Udah gitu sama dia Betawi tapi aslinya Padang. Gitu. Jadi langsung nyambung gitu, langsung nyambung ngomongnya tuh lepas gitu ngomong Betawi gitu. Kayak kita lagi dengerin orang Afrika lagi ngomong gitu. Nah, gue rasa juga orang-orang sana
dengerin gue ngomong sama Fahri nih, bahasa mana sih, kayak ngomong asal-asalan gitu ya. Tapi ngerti gitu. Terus di Washington juga gue ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. KBRI, Embassy of Indonesia, Republic of Indonesia. Di situ gue ketemu sama Wadubes, Wakil Duta. Wah. Wakil Duta Besi. Kata dia memang dia orang Madura. Emang kenapa Madura pasti duta besi? Aduh kacau dah. Ketemu tuh gue. Jadi banyak hal-hal yang nggak gue rencanakan tuh akhirnya gue ketemu, kayak ketemuin Wadubes nggak sengaja, ketemu sama Fahri juga nggak sengaja. Ya banyak itu di satu kota. Ini berapa menit satu kota ini udah 10 menit. Udah aja dah. Ntar keburu habis, ntar kota-kota yang lain gue ngomongin ya. Tapi di Washington adalah salah satu kota yang mungkin kalau gue disuruh, lo pilih kemana kalau disuruh tinggal di Amerika, gue pilih Washington. Washington itu kotanya bersih, yang gue kunjungi bersih, terus orangnya lumayan tertib, sopan gitu. Gue tinggal itu di daerah Pentagon. Jadi ini hotel gue itu seberang jalanan itu Pentagon, seberangnya lagi Pentogin. Wah, pusing. Pentagon bener tuh yang gambarnya gitu. Jadi dari segi 5 dong, Pentagon, gini, iya 5, Pentagon 5. Terus ada tempat yang dari jauh bisa kita lihat Pentagon secara utuh. Kalau dari kamar hotel, gue lihat itu cuman setengahnya. Jadi memang yang paling enak kalau menurut gue tinggal itu di Washington gitu. Rokoknya juga lebih murah di sana. Rokok suhunya itu dia Jackie Chan apa sama Hong? Suhu gayanya dia lebih ekstrim ya. Karena di sana bisa sampai kayak di San Francisco itu nggak turun salju katanya. Di Hollywood turun apa enggak ya? Nggak tahu ya. Kalau di Washington tuh akan turun salju kalau lagi winter. Tapi suhunya ya sekitar 18 lah waktu gue di situ. 14 sampai 18. Tapi pernah juga 35. Pernah 21 waktu itu yang ngegolin siapa? Tapi pernah panas juga, pernah sampai 35. Tapi malam tuh turun lagi sekitar 14 sampai 18 lah begitu. Oke lah udah 10 menit ya. Lebih malah 10. 13 menit. Oke, nanti gua akan cerita-cerita lagi. Ini satu cerita di Washington, nanti per kota gua akan cerita lagi bagaimana kehidupan di Amerika. Sampai ketemu di Kembali Stand Up berikutnya.